Kalau ada masalah besar kita hadapi, kita mau memulai sesuatu tapi tidak tahu karena ada masalah besar atau ada yang kita urus tidak mau selesai atau ada sesuatu yang hajat besar kita, maka amalkan baca 33 kali kemudian berdoa karena itu dijanjikan akan tembus doanya sampai ke langit ketujuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi kakanda sahabat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Polewali Mandar beserta seluruh jajaran Tanfiziyah wa Zuriyah dan juga seluruh badan otonom dan lembaga yang sempat hadir. Ternyata pelaksana acara kegiatan ini Bapak Haji Muhammad Said adalah Ketua LVNU. Alhamdulillah, ini adalah keberkahan pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Yang kami muliakan dan kita doakan bersama Ibunda selaku istri Bapak Bupati Sulawesi Barat Polewali Mandar beserta seluruh rombongan. Saya tidak panggil ibu, nanti dikatakan ibunya Pak Bupati, jadi saya panggil istri Bapak Bupati. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan juga Bapak Kapolsek Polewali dan seluruh alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, mobil khusus orang tua kita dan saudara kita, sahabat kita yang telah melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini yang disponsori dan diprakarsai oleh Semoga Laris Group. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan terhadap nikmat yang dititip untuk beliau dan seluruh karyawan yang telah mengabdi, dan beliau punya hajat yang sangat besar, ingin membuka mart, dan kalau mau mendapatkan berkah saya menyampaikan silahkan buka mart di pondok-pondok pesantren, insya Allah dibuat koperasi di dalam di pondok pesantren karena itu akan memberikan keberkahan. Dan yang belanja pasti jelas karena adalah santri. Ajarkan anak-anak kita bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi juga mereka bisa berbisnis dengan Islam. Mudah-mudahan doa kita semua, mudah-mudahan hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada tema yang diangkat, raihlah duniamu untuk akhiratmu. Tidak usah diputar. Saya pakai bahasa Indonesia ya Pak. Ya. Saya lupa menyapa ibu-ibu majelis taklim dan terkhusus tadi yang mempersembahkan sholawat. Alhamdulillah. Bukan suara tapi kecintaan yang paling utama. Insyaallah. Para imam dan para tokoh masyarakat, para alim ulama. Pertama, saya meluruskan tadi bahwa sebenarnya saya tidak membatalkan acara untuk hadir ke tempat ini, hanya saja ada pergeseran acara karena acara saya di Kalimantan itu disatukan, sehingga bisa hadir di tempat ini. Kemudian yang kedua, barusan ada acara yang saya ikuti Pak Bu, mulai kostum diatur. Saya disiapkan penginapan di hotel, tadi ada yang kawal, katanya titipannya Pak Haji bilang harus dikawal. Saya bilang mohon maaf jangan kawal saya karena saya harus sendiri untuk tenang sejenak. Jadi ini luar biasa pelayanan, tapi terus terang
Saya mohon kalau diundang tidak usah dipersiapkan semuanya. Saya selalu berusaha untuk datang sendiri, jangan sampai agama ini memberatkan. Itu yang saya tidak inginkan. Saya datang ini bukan artis. Yang viral-viral itu Bu, Pak Bu, saya katakan musibah juga. Saya sebenarnya hanya ingin tinggal di pondok, ingin bersama dengan masyarakat biasa. Hanya saja karena merekam seperti ini jadi musibah, sehingga saya bisa dibawa kemana-mana. Terus terang Pak Bu, saya tidak punya akun, saya tidak punya tim media, itu hanya jamaah aja yang merekam kemudian mengupload. Saya tidak pernah membatasi siapapun yang mau merekam silakan, tapi saya tidak punya tim media. Jadi saya kalau berangkat selalu berangkat sendiri. Pesannya ngurutak. Kununda kota macara mana jadi di mana lo. Ya kota lu kok joka kalau nong koso kita na cik ini madawa. Itu pesan guru kita. Ya, makanya pada malam hari ini kita melaksanakan peringatan Maulid. Mungkin ada yang mengatakan ini sudah terlambat Ustaz. Insya Allah kalau peringatan Maulid itu sudah terlambat. Tapi kalau peringatan Maulud Nabi insya Allah tidak. Maulid itu adalah waktu kelahiran. Kalau Maulud adalah orangnya. Makanya kalau peringatan Maulid Nabi berarti peringatan terhadap waktu lahirnya Rasulullah. Itu kalau bulannya berarti hanya Rabiul Awal. Tapi kalau peringatan Maulud Nabi berarti orangnya yang diperingati. Maka itu tidak ada batasannya. Makanya di Afrika Selatan orang bermaulid itu selama 6 bulan sampai bulan Syaban. Karena Rajab itu masih berkaitan dengan Rasulullah. Karena tidak ada perintah sholat seandainya Rasulullah tidak ada. Nah, makanya pada malam hari ini bukan maulid terakhir Pak. Saya masih punya jadwal maulid 9, belum selesai. Jadi insya Allah maulid saya terakhir tanggal 28 Desember. Kemudian kita sebenarnya saya ambil sedikit dulu makna tema yang kita angkat. Sebenarnya bagaimana harta ini membawa kita kepada akhirat. Saya selalu dan bahkan paling sering menyampaikan setiap kita mencari nafkah dalam kehidupan ini selalu niatkan untuk agama, niatkan untuk keluarga. Kenapa? Karena itu menjadi ibadah. Mungkin ada orang yang keluar dari rumahnya pergi ke pasar untuk menjual, tapi dengan niat supaya ada yang bisa dia gunakan untuk makan bersama keluarganya, atau dia gunakan untuk membayar kredit yang diambil. Tapi sebenarnya kita harus luruskan. Sebelum kita meninggalkan rumah, duduklah sejenak, kemudian doakan untuk mencari nafkah halal Allah demi untuk anak-anak dan keluarga sekaligus agama. Kalau kita tidak dapat, maka insya Allah kita dapat pahalanya. Rezekinya kita tidak dapat, pahalanya kita sudah dapat. Man kharaja fi baiti, siapa yang meninggalkan rumahnya untuk mencari nafkah halal untuk keluarganya, maka dia berjihad di jalan Allah. Berapa lama kita menjual di pasar, itu bisa dinilai adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua, kenapa Imam Nawawi ad-Dimashqi ketika dia menulis salah satu kitab hadis arba'in, 40 hadis. Hadis pertama yang ditulis adalah hadis tentang niat. Itu disimpan pada urutan pertama. Karena semua aktivitas kita itu didasari pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada orang makan Pak Bu hanya untuk kenyang. Tapi ada orang makan itu untuk ibadah. Ada orang tidur hanya mengistirahatkan dirinya. Tapi ada orang tidur itu mendapatkan pahala. Mana tidur yang berpahala Bapak Ibu sekalian? Ketika orang tidur mengatakan, saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Berapa lama dia tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Karena tidurnya untuk sholat. Atau tidurnya orang yang mengistirahatkan diri untuk melaksanakan ibadah karena baru saja selesai melaksanakan ibadah. Misalnya kita bangun jam 2 malam untuk sholat tahajud sampai jam 3. Jam subuh masih lama, kita mengatakan saya mau istirahatkan dulu diriku untuk bangun sholat subuh nanti. Maka berapa lama kita tidur? Tidur itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Karena tidurnya untuk bangun sholat subuh, karena tidurnya untuk istirahat dari melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, tidur yang berpahala adalah tidurnya orang yang menghindari dosa.
Ada orang gosip, Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan saya ngantuk sekali, saya mau tidur. Padahal tidak ngantuk. Demi menghindari supaya tidak gosip, maka kita tidur. Maka itulah tidur berpahala. Jadi ingat, ada 3 tidur yang berpahala. Tidurnya orang untuk bangun ibadah. Tidurnya orang dari ibadah mengistirahatkan diri untuk melanjutkan ibadah berikutnya. Kemudian tidurnya orang yang menghindarkan dirinya dari dosa. Itulah 3 tidur yang berpahala. Tapi kalau dia bilang saya mau tidur cepat supaya bisa bangun nonton pemain bola atau sepak bola, itu tidak dapat apa-apa. Makanya upasani ia komeki matindro niakan memang untuk motok masa panjang. 5 jam kita tidur, maka dihitung orang itu sama dengan sholat sunat 5 jam. Makanya niat ini pokok. Sama dengan sholat. Ketika kita sujud terakhir dalam sholat duhur, niatkan memang untuk sholat asar. Sebelum kita bangkit dari sujud terakhir, niatkan memang untuk sholat asar. Ketika kita meninggal antara duhur dengan asar, maka kita meninggal menuju sholat. Ia natunasa tomatot teriolo sampajat tertentu. Ini yang kadang orang tidak paham, Pak. Masanya sampajat tertentu dia sampaja. Dia tidak sholat. Padahal yang dimaksud di situ adalah mengikutkan niat pada setiap menutup sholat. Makanya di sujud terakhir bisa disalam sebelum salam ke kanan, di situ kita bisa berniat. Makanya niat sholat ada pada takbir dan niat mau sholat ada pada sujud terakhir atau bisa juga pada saat sebelum salam. Tapi akan memang itu sebenarnya hadis Nabi. Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang paling beruntung karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Dari situlah ketika kita menutup sholat duhur, kita langsung niatkan untuk sholat asar. Kemanapun kita berjalan, berarti kita berjalan menuju ke sholat. Meninggal dalam perjalanan, maka orang itu dihukumi meninggal menuju sholatnya. Maka inilah orang yang paling beruntung. Kalau kita putus, wah itu jadi masalah, Pak. Hanya berapa waktu kita gunakan sholat. Duhur mungkin 5 menit, asar 5 menit. Kalau hanya 5 menit satu waktu sholat, berarti hanya 25 menit waktu kita gunakan beribadah. Sedangkan jam yang kita dikasih selama sehari semalam 24 jam. Ini kalau kita tidak gunakan rugi betul. Apalagi kalau sholatnya 25 menit baru gosip setengah jam. Itu pasti bangkrut. Ini yang jadi masalah. Makanya isilah kehidupan kita. Ada beberapa ibadah yang paling pokok. Ini karena kita maulid, saya ingin kasih tahu. Satu ibadah yang paling bagus kita lakukan dan pasti sampai adalah sholawat. Dan kenapa kita mesti bersolawat? Karena sholawat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki 2 bendahara. Bendahara catatan amal. Yang pertama itu dikirim kepada Allah. Yang dikirim kepada Allah para malaikat, itu malaikat dengan Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua, ketika orang bersalawat kepada Rasulullah, maka ada malaikat yang mengantar ke kuburannya Rasulullah dan menyampaikan langsung kepada Rasulullah. Satu-satunya ibadah yang ada dinaik kepada Allah, ada juga ke Rasulullah, itu hanya sholawat. Kalau Bapak sholat, itu hanya dilapornya kepada Allah, tidak dilapor kepada Nabi. Kalau Bapak sedekah, itu tidak dilapor kepada Rasulullah, tapi hanya dilapor kepada Allah. Tapi kalau kita bersolawat, maka ada yang dilapor kepada Nabi. Solawat itu disampaikan. Bahkan malaikat yang melapor mengatakan Fulan bin Fulan. Dia bukan hanya menyebut nama orang yang bersolawat, tapi sekaligus bapaknya orang yang bersolawat dia sebut namanya dengan sempurna. Makanya yang lari ke Nabi itulah syafaat. Yang lari kepada Allah itulah rahmat. Makanya satu-satunya Nabi Pak Bu yang dikasih otoritas ibadah itu cuma Rasulullah. Nabi Musa itu tidak ada otoritas ibadah. Nabi Ibrahim tidak ada. Nabi Adam itu jelas tidak ada. Nabi Zakaria juga demikian. Nabi Isa juga demikian. Tapi Rasulullah dikasih otoritas ibadah. Makanya ibadah itu selalu ada turunannya. Puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Sedekah wajib itu adalah zakat dan ada sedekah sunnah. Kemudian haji wajib, ada umrah sunnahnya. Syahadat itu wajib, ada sholawat yang menjadi sunnah. Jadi semua ada turunannya. Yang wajib itu adalah larinya untuk rahmat. Nanti yang sunnah ini larinya ke syafaat.
Makanya satu-satunya orang yang bisa memberi syafaat kelak yaumil akhir hanya Rasulullah. Karena satu-satunya orang yang punya otoritas pengakuan ibadah yang diberikan oleh Allah kepadanya hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ada berkahnya. Apa? Satu, jangan anggap remeh ibadah sunnah. Karena kalau ibadah fardu kita tidak lolos, nanti kita berharap ke syafaat Rasulullah. Makanya jangan tinggalkan ibadah-ibadah sunnah. Termasuk sholat sunnah duha, jangan tinggalkan. Sholat sunnah tahajud, jangan tinggalkan. Sholat sunnah awwabin, jangan tinggalkan. Sedekah, jangan tinggalkan. Puasa sunnah kalau mampu, jangan tinggalkan. Tapi saya ingin kasih tahu. Kalau mau dianggap orang baik, ya komeki yang nggak tahu kanja, satu, abas sakit. Itu kuncinya, dermawan. Ya kupas sempadan itu dan yang nggak tahu kanja, yang nggak tahu tepat. Tapi kupas sempadan itu nama seke, masalah itu. Kalau ada orang rajin sholat tapi kikir, masalah. Tapi kalau ada orang tidak pernah sholat tapi dermawan, itu selalu orang bilang orang baik. Jadi makanya guru tanya komeko yang nggak tahu kanja abas sabawan, bukan sholat. Makanya kalau ada preman 10 tahun kemudian bagi-bagi rezeki 3 hari, langsung bilang tetangganya orang baik, padahal baru 3 hari. Jadi itu ampai komeki makanja nasat tahu dinu ini makadai makanja asidakati. Orang yang sering bersedekah itu pasti dianggap orang baik. Tapi kalau orang rajin sholat pasti dinyatakan orang beriman. Tapi aku pasang pajak masih maka dia pasang pajak bawah. Itu bahayanya Pak. Kenapa? Karena sedekah inilah yang langsung memberi manfaat di dunia. Langsung memberi manfaat di dunia. Kalau sholat, kita tidak lihat langsung manfaatnya. Hanya mungkin kita rasakan. Tapi kalau sedekah, langsung didapat orang. Makanya nasa kita tahu kanja. Tapi, saya ingin kasih tahu Pak. Salah satu sedekah yang paling tinggi nilainya kalau mampu lakukan. Kalau yang jamaah yang hadir di sini, ada yang biasa kena penyakit, dokter sudah angkat tangan. Tidak bisa sembuhkan, mengatakan ini penyakitmu sudah tidak ada obatnya. Pakai sedekah, bertawassul dengan amal soleh. Itu dalam hadis banyak, dalam riwayat-riwayat itu banyak. Bisa disembuhkan penyakit dengan sedekah. Rasulullah mengatakan, Dau mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Tapi sedekah yang mana? Bukan yang mengatakan, karena Allah 10.000. Bukan itu. Mana sedekah yang bisa mengobati penyakitmu, yang bisa dijadikan sebagai tawassul? Kuncinya begini. Kalau ada orang minta sedekah, kunci tempat uang kita kasih. Ada yang bisa lakukan. Ya kong kataun nilaw sumbangan, talibani goncing onroa dita. Kasih baru kasih tahu ada uangku di sana, pergi maki ambil berapa kita butuhkan. Tapi berat mungkin ini Pak. Mereka susah ya. Kalau tidak bisa pakai yang kedua. Mana yang kedua? Bersedekahlah dengan tidak mengetahui jumlahnya. Asidakaki ajatisang isi ada tak berem. Makanya masukkan saja ke dalam saku. Ketika celengan lewat, ambil 1 atau 2 lembar, 3 lembar, jangan lihat uang berapa, masukkan ke dalam celengan. Itu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu hadis qudsi. Kemudian yang sering kita dengar ada barakah Jumat. Yang kedua ada sedekah subuh. Saya ingin kasih tahu, barakah Jumat dalam kitab Iyanatul Talibin itu ada 2. Yang pertama bersedekah dengan 2 unsur. Ini yang jarang orang lakukan. Kalau di hari Jumat itu sedekah 2 unsur. Unsur makanan dengan unsur uang. Makanya bersedekahlah dengan misalnya makanan, baru ambil uang 10.000 atau 5.000 masukkan ke dalam amplop, kemudian kasih juga uang orang yang kita kasih makanan. Itu sedekah dengan 2 unsur sedekah. Setelah sholat Jumat, kembali ke rumah, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru berdoa. Rasulullah menjanjikan bahwa insya Allah dipastikan doanya mustajab. Tapi bukan satu macam, itu 2 unsur.
Jadi uang dengan makanan. Tapi saya ingin sedikit meluruskan ini. Saya agak bersyukur sudah banyak orang yang bagi sedekah subuh. Berkah Jumat juga sudah banyak. Jumat berkah istilahnya. Membagi-bagi makanan dengan gratis. Kalau saya Pak, kurang sepakat dengan makanan yang dibagikan gratis kalau Jumat berkah. Mestinya makanan Jumat berkah itu dijual. Jangan gratis. Mungkin dengan harga Rp2.000. Kita sebenarnya tidak menjual. Tapi kita mengajak orang lain ikut berpartisipasi untuk berkah Jumat. Jadi kasih 2.000. Nanti 2.000 itu dikumpul, dibelikan lagi paket, kemudian bertambah. Dalam 1 tahun itu bisa sampai 3.000 paket. Kalau gratis terus tidak bisa bertambah. Misalnya saya siapkan 10 paket. Ada yang siapkan 10 paket. 10 orang siapkan 10 paket. Berarti 100. Jumat berikutnya 100 lagi. Tapi kalau kita jual 2.000, bukan dijual untuk diperdagangkan, tidak. Tapi dijual dengan uangnya, dijadikan sedekah untuk sekaligus menambah paketnya. Ini yang orang tidak pikirkan. Jangan gratis. Itu bisa sampai 1 juta paket dalam 5 tahun, Pak. Makanya sekarang ada toko yang terbuka serba 2.000. Sebenarnya itu dari awalnya dari situ. Yang orang tidak pikirkan, Pak. Hal gratis kemudian dijual, tapi penjualannya dijadikan lagi menambah paketnya. Sehingga bisa mensedekahi sekian ribu orang. Ini yang orang tidak pikirkan. Kalau gratis, gratis terus. Tidak pernah bertambah. Tapi kalau dijual, bukan dijual untuk diambil. Tidak, dijual untuk diberikan, ditambah paketnya. Jadi orang yang mengambil itu dengan harga 2.000, sebenarnya dia sudah ikut berpartisipasi melakukan Jumat berkah. Jadi jangan diajari orang selalu mengambil sesuatu dengan gratis. Ini penting saya sampaikan. Karena kenapa? Karena saya melihat sekarang sudah mulai berkembang. Karena kita bagi-bagikan gratis. Jangan. Paling tidak kita ajak mereka juga bersedekah. Dengan uang Rp2.000, itu juga dia sudah membuat paket untuk sekaligus Jumat berkah. Ini yang harus dipikirkan, Pak. Karena selama ini selalu gratis. Orang lomba-lomba ambil dengan gembira gratis. Kita tidak ajak dia masuk surga. Masa hanya orang itu terus yang mau masuk surga? Ajak juga orang yang mengambil makanan itu ikut masuk surga karena ada sumbangsinya 2.000 untuk diberikan paket Jumat berkah. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Supaya bergulir. Ini ada rekor. Inilah yang dilakukan oleh Yahudi dalam perdagangan ekonomi sehingga mereka bisa mematikan ekonomi kita, masyarakat kita. Karena sebenarnya adalah uang sosial itu diputar dengan sistem begitu. Dengan harga yang sangat kecil, kita tidak bisa mengalahkan. Kenapa? Karena memang adalah uang sosial yang diputar untuk pengadaan barang seperti itu. Ini yang orang Islam tidak pikirkan. Saya pernah berpikir, Pak, uang yang ada di masjid itu cukup bangun masjid kalau sudah megah, tidak usah dibongkar. Bikin Alfamart di masjid. Orang datang belanja di sana beli gula pasir, keuntungannya Rp200, Rp100 masuk ke masjid, Rp100 dipakai mengelola. Orang beli gula pasir, dia sudah bersedekah di masjid, tapi dia tidak tahu. Seandainya itu dipakai, Pak, itu luar biasa. Uang di masjid itu ada sampai 0,5 miliar, ada sampai 200 juta. Itu bisa mengelola ekonomi, mempekerjakan anak yatim, mengambil anak-anak alumni pesantren penghafal yang bisa tinggal di masjid mengelola, bisa menjadi karyawan di situ. Bukan main banyaknya pengelolaan ekonomi dengan Islam bisa berjalan. Seandainya ini dipikirkan orang. Tapi sekarang uang masjid kalau banyak, dibongkar lagi masjid, bangun lagi. Kalau tidak selesai, bongkar lagi. Kalau tidak dibongkar, panitianya yang dibongkar. Nah, ini jadi masalah. Menara dibangun sampai 90 meter atau 33 meter dengan harga 500 juta atau bahkan 1 miliar. Padahal orang yang dibawa menara tidak pergi sholat. Iya. Ini yang harus kita pikirkan. Betapa banyak uang mati, Pak. Ini karena saya bicara di hadapan orang ahli ekonomi misalnya. Ini. Tapi saya kasih tahu. Orang tua kita dulu itu punya prinsip. Ada istilahnya mula balu. Ya, saya sampaikan ini jangan ditinggalkan, Pak. Mula balu itu tolak bala. Istilahnya pas pembeli pertama itu kita sedekahkan. Jangan ambil, langsung sedekahkan. Pas buka toko pagi-pagi, buka ruko atau buka tempat jualan, langsung ada orang yang beli pagi-pagi pertama, langsung uang pembeliannya itu kita sedekahkan, titip kepada Allah.
Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika istrinya menghidangkan makanan untuknya, dia tidak langsung makan. Dia mencari orang miskin, fakir miskin, dia temani makan, baru bisa dia makan sama-sama. Apa kejadiannya? Dia tidak makan sesuatu kecuali dia sudah sedekahkan. Tapi ketika dia dilemparkan masuk ke dalam api, selama 40 hari 40 malam tidak terbakar. Kenapa? Api tidak mau membakar tubuhnya orang yang mensedekahkan makanannya sebelum dia makan. Maka pasar, rumah, ataupun ruko, biar dibakar orang, insya Allah tidak terbakar. Kalau kau sedekahkan setiap pembeli pertama. Yan ya mula balu. Iupi dia sangi mula balu, irat ko otay na paya sila. Ini yang orang tidak tahu. Makanya orang tua dulu itu tidak pernah menggratiskan jualannya yang pertama. Ya kung kataw bunga mga likoy le inakadadewa lengi na keluarga na makadeta dampogi ka neka mali muda balu. Kenapa? Setiap dia membeli pertama, dia ambil langsung sisakan untuk dia sedekahkan. Baru dia titip. Rezeki yang pertama kau berikan kepadaku, ya Allah, saya kembalikan kepadamu. Oh, selamat itu, Pak. Itu bebas dari pencurian. Itu bebas dari api. Api tidak akan membakar tempat orang yang melakukan itu. Dan itu sudah dijamin para ulama. Itulah yang diperhatikan orang tua dulu. Cuma sekarang tetap pakai istilah mula balu. Dia tidak paham. Apa na narako tapi napa nasila kan? Dia bisa dikopi sulbat. Begitu juga Bu ya. Oh. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu, yang menjual ambil koin kotak amal, simpan di tempat menjual kita. Setiap pembelian pertama langsung masukkan ke kaleng. Tidak usah semua. Misalnya 100.000, keuntungan kita di situ 10.000, ambil 10.000, masukkan ke dalam kaleng itu. Nanti 1 bulan kita store kemana? Bisa dibawa ke Palestina, bisa di store untuk masjid, bisa di store untuk panti asuhan, bisa di store di mana saja. Yang penting pemanfaatannya untuk sedekah. Itu silahkan lakukan itu Bu. Insya Allah selamat dari pencuri, selamat juga dari api, dan selamat dari musibah-musibah yang lain. Ini. Karena doa itu ini doang susah. Tapi kalau malaikat yang berdoa itu luar biasa. Makanya sedekah di waktu subuh. Ya masih sedekah subuh ki, 2 kelompok malaikat yang mendoakan. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Nah, itu kalau subuh. Karena ketemu di subuh hari. Tapi saya kasih tahu. Ini hal yang mudah sebenarnya Pak. Tapi agak berat. Bersedekahlah kita di saat kita miskin. Orang kaya jangan tersinggung. As-sidakah memang di riwatu kasih sita. Nasabak dena nulle kala itu dia tuh lekale pas sidakata nari kosugi. Orang kaya itu susah mengalahkan sedekahnya orang miskin. Karena agama itu menghitung persen. Bukan menghitung nilai. Orang punya uang 100 miliar, itu zakatnya 2,5. Orang punya uang 1 miliar, itu zakatnya juga 2,5. Orang punya uang 100 juta, zakatnya juga 2,5. Itu tidak berubah. 2,5% dari harta yang kau miliki. Makanya ketika ada orang miskin punya uang 10.000, dia sedekahkan 5.000, maka 50% hartanya dia sedekahkan. Kalau orang kaya mau ikuti itu, nah dia punya uang 1 miliar, berarti 500 juta uang yang harus dia sedekahkan, baru sama yang 5.000 tadi. Betul Pak? Agama itu hitung persen, bukan hitung nilai. Makanya kau punya uang 100 juta, tetap 2,5% zakatnya. Kau punya uang 100 miliar, tetap 2,5%. Allah mengambil 2,5% untuk kita. Maka ketika orang miskin 10.000 uangnya, kau sedekahkan 5.000, maka 50% hartamu kau serahkan kepada Allah. Kalau orang kaya punya uang 1 miliar, baru dia mau ikuti tadi sedekah ini sama 50%, berarti 500 juta baru bisa. Nah ya kau nggak tahu so disuruh masih dekat 500 juta mau pergi ulu. Tapi ya kau tahu kasih si masih dekat 5 udah sudah delen. Kenapa? Ringan. Maka sedekahmu di waktu engkau miskin tidak bisa mengalahkan nanti ketika engkau kaya. Maka bersedekahlah di saat engkau sempit, karena rezekimu itu besar nilainya di hadapan Allah. Ini yang saya harus kasih tahu supaya jangan bangga orang kaya Pak. Maka berdoalah supaya jadi miskin.
Jadi guru-guru kita akan mengajarkan itu kebalikan dari agama, Pak. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu selalu terbalik. Ngaji tasawuf itu kebalikan. Jadi dia tidak melihat lurusnya. Ya kok tasawuf itu selalu timbal baliknya. Saya kasih contoh, yang disyukuri bukan kenyang, tapi yang lapar. Karena kalau kau syukuri yang kenyang, tidak akan nikmat makanan kau makan ketika kau kenyang. Nanti lapar baru nikmat, berarti syukuri kelaparan. Karena dari situ nikmatnya makanan kau akan rasakan. Bukan karena tidak haus yang harus kau syukuri, tapi haus. Makanya orang puasa itu minum air putih sangat nikmat. Kenapa? Karena sangat haus. Tapi ketika kita di warkop, banyak mau minum jus. Padahal kadang pahit. Kenapa? Karena kita tidak haus. Jadi yang disyukuri adalah hausnya. Yang disyukuri adalah laparnya. Ini kalau kita ngaji tasawuf. Kemudian ada hal yang paling penting juga saya sampaikan kalau ngaji tasawuf. Dalam bab tasawuf Pak Bu itu tidak ada bab kikir. Kalau ngaji tasawuf itu tidak ada bab kikir. Yang ada itu bab tamak. Jadi situ kan ada itu gaga atau masike. Atau magala ini nilau nega. Iya. Tidak ada bab kikir itu dalam tasawuf. Karena rezeki itu sudah dicukupkan dan dilebihkan. Jadi kalau ada orang bilang si anu kikir. Bukan dia yang kikir. Kau yang sering minta. Coba tidak minta. Makanya tidak kikir. Angka kata masike. Kau dia itu nilau. Dia gaga. Oh maaf ibu istri Pak Bupati, saya kasih tahu. Kadang-kadang kalau kita bantu orang sekali, bantu 2 kali, bantu 3 kali, pas keempat kita tidak bantu langsung dia bilang kikir. Iya, itu susahnya pejabat Pak. Kadang tahun pertama dibantu, tahun kedua dibantu, tahun ketiga tidak dibantu langsung marah-marah. Padahal sudah 2 kali ambil bantuan. Tapi di Sumbar itu tidak begitu. Ini. Dan pejabat itu selalu disalahkan. Makanya yang bisa cepat jadi wali sebenarnya itu pejabat. Di sini hadir di tengah-tengah kita anggota DPR. Sulawesi Barat. Saya minta beliau harus jalan ikhlas saja Pak. Untuk memuaskan semua orang itu mustahil. Tapi paling tidak kita berjalan di atas rel dengan cinta kepada manusia dan cinta kepada Allah. Itu kuncinya. Makanya saya kasih tahu karena ini juga menjelang pergantian tahun. Lebih baik tubuh kita kotor. Lebih baik tangan kita kotor. Lebih baik seluruh pakaian kita kotor. Dengan mencari rezeki yang halal. Daripada tubuh kita bersih, tangan kita bersih, tapi mendapatkan harta yang kotor. Maka di guru tataro ni macarepa watakalemu nak masa padal. Yang penting anu mapaci muruntu. Daripada mapaci ngalilemu, na anu macarepa muruntu. Makanya bekerjalah keras. Bekerja keras. Kemudian berdoa. Tapi ingat. Bukan karena kuatnya orang bekerja rezekinya datang. Tidak. Bukan. Ya kok galak na tema kareso nasogi Pak, guru yang di pelabuhan paling cepat kaya. Seandainya doa yang menyebabkan orang kaya, tidak ada mustas naik motor pergi ceramah naik pesawat semua. Seandainya baca-baca orang bisa kaya, maka orang yang sudah belajar pasti sudah kaya. Bukan karena sekolah orang bisa kaya, tapi Allah yang mengatur. Sebelum kita lahir Allah sudah tentukan. Malaikat sudah diutus untuk membagi dan tidak pernah salah bagi. Malaikat melihat alamat rumahmu di mana. Bukan karena kuatmu bekerja, tapi karena Allah yang mengatur rezekimu. Makanya tawakallah, jangan pernah mengeluh ketika rezeki agak susah datang. Kenapa? Karena Allah sudah mengaturnya. Itu aja kuncinya, Pak. Loki mak balu, ajar tak kena diga wala pangali degaga. Barakah nak mak balu ki insyaallah kita sudah dapat pahala jihad. Itu aja kuncinya. Yo pui di kota mak balu na cia tarala tapai sasai bali balu tadasan kami mau baca-bacaan ya. Ang kami mana pakai-pakai ya. Ini kadang-kadang. Jangan. Kemudian saya kembali kepada Rasulullah. Kenapa kita mesti cinta kepada Rasulullah? Karena satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah yang senantiasa menjaga umatnya. Sebelum beliau wafat, dia sudah berjanji di hadapan Allah. Minta 22 permintaan. Dan Allah kabulkan. Apa permintaannya? Pendekkan umurnya umatku. Supaya ketika dia berbuat dosa tidak lama kau siksa nanti. Itu permintaannya. Makanya umur kita Bapak Ibu sekalian itu hanya 60-70. Tidak lama. Tidak sama umatnya Nabi Musa. Tidak sama umatnya Nabi Daud. Yang sampai 930 tahun. Kita cuma 60-70. Karena Nabi mengatakan saya takut kalau dia melakukan dosa. Terlalu lama kau hisab. Kalau hanya 60 tahun tidak lama. Tapi kalau 900 tahun kalau jadi pemain judi Pak. Minimal 800 tahun main judi. Itu satu permintaannya Rasulullah. Dan itu diijabah oleh Allah. Yang kedua.
karena pendek umurnya ya Allah, aku mohon kepadamu, lipat gandakan kebaikan yang dia lakukan, dan dosanya cukup satu yang kau tulis kalau dia melakukan pelanggaran. Itu pun nanti kau tulis kalau dia tidak bertaubat. Dan Allah aminkan. Makanya menjadil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka 10 nilainya di hadapan Allah. Tapi kalau melakukan satu kejahatan, itu cuma satu. Dari sinilah sehingga saya sering ceramah, Pak, tidak pernah memvonis orang masuk neraka. Karena kalau pernah melanggar satu kali dan melakukan kebaikan satu kali, masih ada bonus tak 9. Iya, kan 10 pahalanya orang yang melakukan kebaikan. Ya kumadosa kicik ini. Ya jekong kesalahan kecil ini melakukan kebaikan. Berarti kita dapat bonus, masih ada 9. Karena satu keburukan. Nah, orang yang berat timbangan keburukannya yang akan masuk neraka. Itu aja kuncinya. Makanya rahmat Allah itu besar. Tapi jangan jadikan ini untuk korupsi. Ini jangan jadikan ini. Tapi disitulah Rasulullah meminta. Lipat gandakan kebaikan. Bahkan angka sempajamu. Namanya sholat sunat awabin. Dikerjakan antara maghrib dengan isya. Hanya 6 rakaat. Rasulullah mengatakan sama kalau engkau sholat 12 tahun lamanya. Dan diampuni dosamu selama 50 tahun. Ada puasa 3 hari di setiap bulan namanya Saumin Ayamil Bid. Itu puasanya Nabi Adam. Siapa yang mengerjakan 3 hari dalam setiap bulannya kata Nabi. Sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Coba. Ada sholat. 1 kali kita kerjakan sholat itu. Itu dinilai dengan 12 tahun. Itu tadi awabin. Bahkan ada sholat sunat duha. Kita kerjakan di awal waktu. 2 rakaat aja. Rakaat pertama sesudah Fatihah. Membaca ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua sesudah Fatihah. Membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Rasulullah mengatakan, siapa yang melakukan itu, maka pasti dia masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya wasiatkan, ini wasiat mursyid kami, guru-guru kami. Jangan pernah tidak melakukan sholat ini, walau hanya sekali seumur hidup. Ajak lalu nanti tajami sampai jangan namu cicing seumur hidup. Sampai sunnah duha di awal waktu. Sekitar jam 7 kita kerjakan. Hanya 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua sesudah Fatihah baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Maka ia tahu nasa nabita manasani tamu di dalam pembasaian Allah Ta'ala. Ini sholat bisa dikerjakan setiap hari kalau mampu. Kalau tidak cukup sekali 1 pekan. Kalau tidak bisa cukup sekali dalam setahun. Kalau tidak bisa yang penting pernah dilakukan walau hanya sekali. Ina tunah kada bulutta jamalaloi namu cicam mimipigau insyaallah nama seiku alata. Ini hadis marfu dari Anas bin Malik. Itu hadis sahih. Kalau mampu lakukan itu. Tapi ada juga sholat di awal waktu sesudah sholat subuh sebelum masuk waktu duha namanya waktu suruh sholat sunnah isra. Ini agak berat karena tidak boleh ditinggalkan masjid. Itu sama dengan umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Tamah. Sempurna. Umur yang pendek ketika mengerjakan sholat ini. Itu yang dimaksud umur yang pendek tapi berkah. Karena nilainya di hadapan Allah bisa sampai ribuan tahun. Karena kalau kita kerjakan awabin saja setiap hari berarti 12 tahun kali 30. Berarti itu 660 tahun. 360 tahun. Bayangkan dalam 1 bulan tercatat umur kita di kitab catatan amal 360 tahun. Padahal baru 1 bulan kita hidup. Inilah berkahnya umatnya Rasulullah. Kemudian apalagi permintaannya Rasulullah. Ya Allah, jadikan umatku adalah umat yang engkau jamin langsung. Bukan jaminan dari saya saja. Tapi ada engkau jamin dan engkau janjikan untukku. Dan Allah mengiyakan itu. Tapi ada satu syaratnya. Allah bilang, sampaikan kepada umatmu Muhammad untuk membaca Sayyidul Istighfar supaya saya menjaminnya. Makanya Rasulullah mengatakan satu-satunya doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak itu hanya Sayyidul Istighfar. Makanya saya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir, para alim ulama, para imam, mohon diamalkan ini. Baca Sayyidul Istighfar 1 kali saja di waktu malam hari dan 1 kali di siang hari. Karena itu janji Allah, sampaikan kepada umatmu Muhammad. Kalau dia baca sekali saja, aku yang akan menjadi jaminannya kalau dia wafat, dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, itu datang ke neraka, melihat peristiwa siksa dalam neraka. Ketika Nabi keluar, dia balik tanya ke neraka. Apakah ada yang bisa dibaca umatku supaya tidak masuk ke sini? Neraka kasih tahu,
beritahu kepada umatmu Muhammad membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Hebatnya itu. Apa ya Roto? Allahumma ajirni. Tapi kalau saya jangan baca Allahumma ajirni. Karena ada dalilnya jelas. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Makanya baca Allahumma ajirna minan nar. Karena kita punya ibu, kita punya bapak, kita punya istri, kita punya keluarga. Doakan dia. Sehingga jangan mengatakan Allahumma ajirni. Tapi baca Allahumma ajirna minan nar. Baca 3 kali atau 7 kali. Karena dalam hadis itu ada. Tapi kalau masih tidak bisa, oh Ustaz susah itu saya tidak hafal. Kalau tidak hafal, tirakat yang paling gampang. Jadikan hatimu selalu indah atau tenang. Tulita pakan jaki rampan na nyawata. Ya kok namode na mega ibadata na reku makanjamu ipate tak lo pada terupa tahu insyaallah. Selamat. Digaga bali bolata ye masih salah. Makanya makadaka komeki macuri nabita si di bawah tanah. Podo ko sipa na nabita ama kampungnya ada. Ajak tasusay pada terupa tahu. Yero bawang. Ama kampung. Imang aja tasusay jamaah tama kalampi baca na cerroko papat dinutuna dito dia kamu palago. Biasa ada imam begitu kok. Panjang sekali bacanya. Nah, makmum aja tuh sesusai pu imam. Napai talua ya nama aja tuh limore. Betul kan naroko no. Iya. Mestinya begitu Pak. Tetangga jangan mengganggu tetangganya. Suara radionya jangan disetir sampai keluar. Ada batasannya mereka harus istirahat. Iya. Suami aja tasusai beneta. Disuruh macan nede di balanca. Istri juga begitu, jangan bikin susah suami. Suami sudah makobi baru tidak diperhatikan. Apalagi mega nak jadi gampang. Tapi saya kasih tahu, laki-laki itu kalau syahwatnya naik itu otaknya error. Iya. Makanya biasa ditanya mau ke kantor. Nah, itu jadi masalah. 80% perceraian terjadi itu karena wanita tidak sempurna melayani suaminya. Utamanya mengenai masalah berhubungan suami istri. Saya wasiatkan laki-laki harus paham ini. Cari cara mencintai istri dengan sepenuh hati, tapi istri juga harus paham layani suami dengan seikhlas mungkin. Saya kasih tahu Pak Bupati orang hebat. Bupati kita orang hebat. Tapi saya tidak mengagumi beliau. Yang saya kagumi adalah istri beliau. Kenapa? Terus terang. Siapapun pejabat yang hebat, saya tidak melihat ke dia. Saya selalu melihat ke istrinya. Karena di balik pemimpin yang hebat, itu dari istri 70% penentunya. Kita bisa lihat Pak, siapapun. Soeharto itu orang hebat. Memimpin dengan tangan besi. Berapa puluh tahun dia berkuasa. Tapi kapan dia bisa jatuh? Ketika Ibu Tien wafat. Habibie orang hebat. Kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun wafat. Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang tidak kenal? 2 kali jadi presiden. Seorang panglima TNI. Dan sangat piawai dalam memimpin negara di masanya. Tapi kapan dia terombang-ambing tidak bisa mengambil kebijakan sempurna? Ketika Ibu Ani sudah tidak ada di sisi. Ini yang orang tidak bisa baca Pak. Oh, kehebatan seorang laki-laki itu ditopang oleh wanita yang hebat yang ada di samping. Itu kunci. Memang begitu. Makanya seorang kiai di pondok pesantren, ketika kiainya wafat, jangan khawatir, pesantren akan jalan. Tapi ketika ibunya wafat, istri kiainya wafat, itu pasti belum. Pasti. Kenapa? Karena wanita itu belum mengangkat tangannya, malaikat sudah menunggu doanya. Itu hebat. Makanya saya selalu mengatakan, ini konsensus Pak. Saya cari-cari hadisnya, ada hadis berkaitan, tapi tidak secara eksplisit menyampaikan. Bahwa siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu aja kunci. Tapi coba sebaliknya. Sehebat apapun orang, ketika dia selingkuh, pasti jatuh. Gak usah lihat pemimpin, gak usah lihat anggota dewan, gak usah lihat pejabat. Kita ambil pimpinan pondok pesantren saja. Yang hafal Quran 30 juz, hafal ratusan hadis bahkan ribuan.
tinggal di pesantren, sholat berjamaah dengan santrinya. Tapi ketika dia melakukan pelecehan seksual, dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya dan hina sehina-hinanya. Yang hafal Quran 30 juz saja bisa jatuh sehina itu. Apalagi yang tidak hafal apa-apa. Itu pikiran luar biasa para ulama kita. Makanya saya sampaikan memang, cintai istri tak sepenuh hati, insya Allah rezeki akan terbuka. Dan uang, kalau suami berikan kepada istri, setelah itu baru dia minta. Ini kita masuk ilmu hikmah. Maka itu matot tariolo, ulama kita yang ajarkan. Ya kong kadimuna, pakarawai jolo benemu, pura piero napa milau sesana moleni, magai supaya mak barakai. Kalau angka arwane, coba bisa kita praktekkan. Kalau ada laki-laki dapat uang, dena pitangi benena. Sebagian saja yang dikasih ke istrinya, ada yang dia simpan, kita itu nataroe, desa karaga nalina capu, dena barakai. Coba periksa. Saya kasih tahu memang. Itu masuk ilmu hikmah itu. Makanya ulama dulu makanya ya kau pure nak kata ni makun raya dia itu mabaraka itu. Makanya kalau sudah biarkan dia, kita kasih dulu baru kita minta. Saya mempraktekkan itu kepada keluarga. Saya datang ceramah begini, Pak, kalau dikasih amplop itu saya tidak pernah tahu berapa. Saya sudah ultimatum istri. Jangan beritahu saya. Kau saja yang buka, kalau saya butuh saya minta. Supaya saya tidak bisa menghitung ketika ada orang yang kasih. Itu kuncinya. Apa ya kau bukai, nauliki pema maka ada seko romatu. Itu sudah iblis yang mempengaruhi. Sama dengan khatib-khatib Jumat. Jangan pernah membuka amplop yang dikasih ketika khutbah. Supaya kau tidak menghitung tempat itu. Iya, tidak bisa ikhlas, Pak. Tidak mungkin. Makanya ada beberapa masjid itu saya garis merah. Yang menyebutkan amplopnya saya sudah garis. Dan saya katakan saya tidak datang ke situ. Itu berat, Pak. Makanya agama ini kalau kita atur betul insya Allah kita bisa ikhlas menjalankan. Makanya saya wasiatkan anak-anak kita itu aja kuncinya. Tapi ibu-ibu, kalau ke masalah tak, jangan langsung masuk Facebook. Iya, banyak sekarang. Cedek-cedek masalahnya langsung tambah Facebook. Marah sama suaminya langsung bikin status. Aku menyesal. Wah. Iya. Kan banyak begitu. Langsung bikin status. Aku menyesal. Seandainya aku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Baru gambar lope-lope pecah. Langsung ada duda di bawah makomen. Langsung bilang, sabar saya. Itu sudah. Hanya Bu, saya kasih tahu. Jaga suami tak baik-baik. Karena tantangan rumah tangga sekarang besar. Apalagi perbandingan laki-laki perempuan 1:7. Kalau ada wanita laki-laki sudah menikah 1, berarti ada 6 gadis tidak dapat bagian. Itu bahaya. Dulu itu Pak orang cuma curi emas, curi sapi, curi mesin. Sekarang ada juga orang sudah curi suami. Hujan ya. Jadi jaga ilahi kita. Rasulullah sudah mengajarkan doa. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi masya Allah. La quwata illa billah. Baca 7 kali di waktu maghrib. 7 kali di waktu subuh. Insya Allah keluarga kita, anak-anak kita, suami kita tidak akan diganggu orang lain. Karena inilah doa yang dititip Rasulullah kepada kita. Supaya keluarga kita tidak diganggu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Pendek doanya. Dibaca 7 kali kata Nabi. Allah yang menjaga keluarga dan hartamu. Sudah hafal Bu? Depan. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Apa lagi? Alhamdulillah. Baca 7 kali. Tapi servis juga suami baik-baik. Tapi kalau anak gadis nggak usah terlalu khawatir. Yang bahaya itu Bu janda. Itu yang biasa curi suaranya. Apalagi yang suka mati titok itu yang bahaya. Yang goyang-goyang begini di titok itu yang bahaya Pak. Jaga suami tak baik-baik Bu. Jaga baik-baik. Servis dengan baik. Layani dia dengan baik. Mari nasabah. Pelayanan istri yang terbaik kepada suaminya itu ibadah yang tidak ada tandingan. Itu kita perempuan sebenarnya punya potensi masuk surga besar. Menjaga syahwat, menjaga sholat, menjaga puasa dan takzim kepada suami. Itu memilih pintu surga mana saja yang dia bisa memasuki. Itu hebatnya perempuan. Hanya saya kasih tahu Bu, akan suami tak terus. Jangan selalu dicurigai. Cedi-cedi curigai. Ya, kalau mau jalan, salaman, cium tangannya, lihat mukanya, baca.
wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Tidak ada laki-laki yang melirik gadis itu kalau meninggalkan rumah, kalau itu yang dibaca. Itu dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Apa lagi? Yang penting tahu ayatnya, Bu. Tapi ada satu kunci. Kalau ini kan sudah masuk bulan Jumadil Akhir. Nanti masuk Rajab di Jumat pertama di subuh hari. Setiap subuh. Kalau tidak bisa menghitung subuh Jumatnya, pokoknya setiap subuh Jumat saja. Setiap subuh Jumat bikinkan air panas suami kita, apakah teh atau kopi. Aduk mengikuti arah tawak, baca inna anzalnahu. Ketika airnya berhenti berputar, baru diangkat sendoknya supaya suami kita tidak emosian. Ya kongkalakai paceceran, saling memukul istrinya, aduk air itu sambil membaca surah inna anzalnahu, kemudian nanti tenang, baru baca surah Al-Kautsar. Diangkat, baru kasih suami kita dia minum. Sisanya kita minum sedikit sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Itu kunci. Denul lemak baine wilah kita punya tutamalkan. Tapalah nih. Dari situlah Aisyah sering merengek minta sisanya Nabi. Nabi sudah meminum airnya, tapi dia mengatakan, ya Rasul, sisakan untukku sebagian. Aku kepingin mengambil berkah. Nabi tahu bahwa ini adalah subuh Jumat. Itu karena menjaga. Makanya ibu-ibu kalau mau selamat, insya Allah suaminya tidak menikah. Pakai itu. Subuh Jumat, aduk baca nasana. Nanti airnya tenang, baru baca surah Al-Kautsar. Baru angkat, baru kasih minum suami kita. Baru sisanya harus ada yang kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Cinta suami itu tidak akan berubah. Dina kita bu insya Allah. Apa nih? Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau selamat habiskan kopinya kalau subuh Jumat. Jangan sisa. Kemudian sholawat kepada Rasulullah itu banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mendapatkan ijazah dari mursyid kami. Saya ingin kasih tahu, mudah-mudahan ini berkah pada malam hari ini. Saya rugi kalau tidak ada sholawat kita ambil. Saya cukup tadi membaca di awal dengan sholawat tibil kulub. Kami diwasiatkan oleh mursyid kami, baca sholawat tibil kulub 100 kali. Nak bagi orang yang punya penyakit, rutinkan saja 100 kali kau baca. Minta berkahnya, insya Allah penyakit itu akan diangkat. Tapi saya malam hari ini ingin memberikan satu salawat yang disebut dengan salawat istighosah. Salawat ini dibaca 33 kali ketika menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau ada masalah besar kita hadapi, kita mau memulai sesuatu tapi tidak tahu karena ada masalah besar, atau ada yang kita urus tidak mau selesai, atau ada sesuatu yang hajat besar kita, maka amalkan baca 33 kali kemudian berdoa, karena itu dijanjikan akan tembus doanya sampai ke langit ketujuh. Makanya saya hanya ingin menyampaikan, hafal sholawat ini saya ijazahkan. Bukan Allahumma sholli, itu dimulai langsung as-sholatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzati. Dibaca 33 kali baru berdoa, insya Allah tembus itu. Sudah hafal? Belum? As-salatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzati. Sudah hafal? Belum? Wah, makundukun tuh masa disebut. Alhamdulillah. Kita malam hari ini Bapak Ibu sekalian, maulid, inilah hakikat maulid yang ada di depan kita. Ini hakikat maulid. Sifatnya Rasulullah ada di sini. Islam ada di sini, Pak. Ini batang pisang dipasang karena tidak ada batang pisang yang bengkok. Itulah sifatnya Nabi. Selalu jujur. Dia itu gak batang muti mak jeko. Malempu mana. Makanya orang Bugis mengatakan, ketok bata ko nasaba lempu mo basikal di nasaba agatam. Akawali ko nasaba adato mamusandre rindo ambo tama pasiliangan. Ale sipa na wae nalay madiaway na mega kigunan na pada na dipancay. Itulah hakikatnya. Tidak ada batang pisang yang bengkok. Lebih baik dia patah daripada bengkok. Maka dalam kehidupan ini, jujurlah terus.
engkau lebih baik mati daripada engkau melakukan kesalahan. Itu kuncinya. Makanya caleg, kalau ada, silahkan berusaha untuk bisa terpilih membangun kampung. Tapi jangan pernah masogok. Kalau ada yang masogok, berarti ada juga yang disogok. Jangan salahkan yang masogok, karena yang disalahkan juga yang menerima sogok. Tapi yang masogok sama yang disogok, insya Allah tidak berdosa. Iya, insya Allah tidak berdosa. Saya sudah cari-cari hadisnya, saya tidak temukan satu hadis pun yang mengatakan orang yang disogok dan menyogok itu berdosa. Tidak ada. Makanya orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa. Cuma yang ada hadisnya, ar-ra'si wal murtasi finnar. Orang yang disogok dan menyogok, keduanya masuk neraka. Insya Allah tidak berdosa, Pak. Cuma masuk neraka. Karena kalau berdosa masih bisa bertaubat. Tapi kenapa neraka? Karena pemimpin negara bisa rusak ketika dia diangkat karena membayar. Itu bahayanya. Makanya ada pemimpin, ada penguasa. Biasanya kalau disogok, menyogok kemudian naik, maka dia penguasa bukan pemimpin. Kalau penguasa, apapun yang dilakukan pasti merusak. Tapi kalau pemimpin, apapun yang dia lakukan walaupun berusaha, tetap pasti akan melakukan kebaikan. Karena dia punya sanad. Ini harus ditahu. Yang kedua, telur. Telur itu tidak ada yang bundar, betul Pak, sempurna. Manusia seperti itu. 3 isinya, ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Manusia juga begitu. Ada sifatnya, ada pikirannya, ada perbuatannya. Jadi angka tu talo makanja ulina tapi masola ngisat na ilalam. Angka tu tahu makotu. Rampa songkok na maloy bidana tapi dia gak beli bolana dia masih cocok. Nah, ada yang seperti itu Pak. Rajin sholat tapi selalu bertengkar. Tapi pasti semua orang ada masalahnya Pak. Tidak ada orang sempurna betul. Kita ini manusia biasa pasti punya kesalahan. Ustaz juga begitu. Makanya sering ustaz kalau pergi ceramah tidak bawa istrinya. Karena ustaz juga biasa marah istrinya. Iya, ada saja kekurangan kita. Tapi berusaha untuk menjadi sempurna, insya Allah. Allah akan mudahkan. Kemudian ada songkolo. Itu adalah suku, artinya itu supaya uhuwah. Makanya orang dulu pakai lisu. Segi 5 dengan segi 6. Segi 5 itu rukun Islam, segi 6 itu rukun iman. Itu dulu, makanya dipakai. Sekarang kita mulai berubah. Dikasih masuk di ember, ada macamnya tidak masalah. Kenapa pakai bambu? Ditusuk pakai bambu. Karena bambu itu ada istilahnya masa lampau. Dia selalu menjaga anaknya. Kemudian telur itu adalah simbol Pak. Kalau ada telur bebek dibawa ke ayam. Kemudian menetas. Tetap bebek. Kalau menetas tidak berubah jadi ayam. Tapi dia akan mengikuti ayam. Bukan mengikuti bebek. Kalau ada anakmu tidak bagus akhlaknya kalau tinggal di rumahmu. Karena engkau tidak bagus akhlakmu. Maka bawa ke kiai. Nanti ketika di kiai akan mengikuti akhlak kiainya. Yana tunah kada tomatoy. Bawangi kiai na alin na marangi na di maci tau kanja. Makanya anak-anak kita bawa ke pondok pesantren. Insya Allah, mabarakah anak. Kalau kita punya anak di pesantren, saya kasih ijazah. Kirimkan Fatihah 11 kali setiap malam Jumat. Mabarakah Pak di sana. Kalau mau ambil ilmunya gurunya, suruh sedekahi gurunya biar 5.000 rupiah setiap hari Jumat. Itulah yang dilakukan oleh Imam Tasyafi sehingga dia bisa hafal kitab-kitab gurunya. Jadi kongka guru nana pujira dan nasabak macai suruh ya rosidak kaiwi niatkan pahalanya untuk gurunya itu insya Allah berkah ilmu gurunya dia bisa pindah. Itu caranya ulama dulu mengambil berkah ilmu dari gurunya. Nah, sekarang orang tua kita juga bisa melakukan itu. Kongka maka ada ulama kita di Sulbar ini kita punya sanad ulama luar biasa. Sebenarnya saya tidak berani ini yang terakhir Pak. Saya tidak berani masuk di Sulbar itu ceramah. Terutama di wilayah ke bawah. Saya sebenarnya tidak berani. Kenapa? Karena kita punya ulama yang sangat luar biasa. Kiai Muhammad Tahir Imam Lapio. Sanad-sanadnya itu masih banyak di sini. Murid-muridnya masih banyak. Imam-imam kita itu masih ada yang tersambung langsung ke beliau. Beliau adalah waliullah yang sangat masyhur. Jangan melepaskan sanad dari sana. Karena kita bisa masuk surga itu juga dengan melalui jalur sanad para wali. Makanya datangi kuburnya, doakan, kemudian minta berkah. Iloki barakah, carana, akadaki, epong, talengak barakah, talengi barakah anak-anak dan keturunanku, pada barakah angkai talengi atau pandritai. Itu namanya bertawassul. Nah, jangan mengatakan, oh penganu, oh guru tak, jangan.
Minta kepada Allah, berikan aku berkah, anak-anakku berikan berkah sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Kalau minta langsung ke orang mati, namanya tawassul. Itu yang musyrik. Makanya saya itu sesibuk apapun kalau ke Makassar, saya sempatkan singgah di makamnya Guru Kiai Jadul Rahman Ambodalle. Beliau itu adalah ulama kita, muridnya Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, tapi beliau adalah waliullah. Di Sulbar ini Guru Kiai Muhammad Tahir, ada di Sengkang Guru Kiai As'ad. Semua yang dari Asadia pakai jalur itu, yang dari sini pakai jalurnya Guru Kiai Muhammad Tahir, yang dari DDI pakai jalurnya Guru Kiai Jadul Rahman Ambodalle. Itu guru tak luar biasa. Saya dapat satu ilmu doa itu dari beliau, bukan langsung tapi dari muridnya Kiai Muhammad Tahir, bahwa ketika Guru Kiai Jadul Rahman Ambodalle membaca doa sapu jagat, itu doa nak tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah isi dulu baru kau lanjutkan. Itu doa belum ada isinya, itu cek kosong. Jadi kalau dibaca itu Rabbana atina fid dunya hasanah, kita singgah di situ baru minta. Baru lanjut wafil akhirati hasanah. Yang tadi kau minta ini, minta supaya menjadi kebaikan di akhirat. Wakina azabannar, minta supaya kau tidak disentuh api neraka gara-gara yang kau minta tadi ini. Tapi insya Allah orang yang membaca itu akan langsung doanya. Makanya disebut sapu jagat. Makanya saya sampaikan, kalau minta anak, minta di situ. Pada saat berhubungan, baca itu. Pakai itu yang dipakai. Ini doa mahal sekali Pak. Lama orang belajar baru bisa dikasih. Cuma saya dapat berkah dari guru saya nggak bisa mengambil. Makanya baca. Ya kau kata butuhkan langsung itu. Pada saat khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, sesudah baca doa langsung ambil itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga baru minta di situ. Isi karena itu tidak ada isinya, masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat karena seluruh isinya dunia bisa dikasih masuk. Makanya itu cek kosong. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga minta di situ. Ini yang kadang orang biasa cuma kasih lewat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada isinya, Pak. Makanya guru tamaka lepak ko nak muli serimi aga mo cinai palit lisari ko. Karena itu napa kosong mopi pengala taala. Iko pelisari. Makanya disebut sapu jagat. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk bersilaturahmi. Mohon maaf ketika ada beberapa penyampaian saya yang tidak jelas atau siapa tahu ada yang tersinggung, apalagi ibu-ibu, saya mohon maaf. Saya sampaikan permohonan yang terakhir adalah mohon didoakan. Doakan saya Bapak Ibu sekalian, semoga tetap istiqomah, diberikan kesehatan untuk senantiasa berdakwah. Karena seandainya bukan dengan doa jamaah, saya tidak bisa seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau akal sehat itu sudah tidak bisa. Saya sudah dari Tator kemarin, kemudian ke Supim, baru ke sini. Baru-baru pulang dari Palembang. Kalau waktu itu hampir tidak ada dalam satu hari itu yang waktu istirahat. Tapi karena doa para jamaah insya Allah, doa para guru-guru, para alim, kami mohon di antara kita pasti ada yang doanya mustajabah. Saya tidak pernah sempurna dalam menyampaikan sesuatu, tapi saya satu hal yang ingin sampaikan, bahwa ambil berkah dalam setiap ilmu yang kita dapatkan dimanapun berada. Itu aja kuncinya. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.